Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Hajah Bibik Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nina Namiro dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2116311101160. Di sini saya insya Allah akan membahas tentang ilmu hadis, riwayah dan dirayah beserta sejarahnya. Namun sebelum membahas tentang apa itu ilmu hadis, riwayah dan dirayah, saya akan membahas tentang apa itu ilmu hadis secara umum. Ilmu hadis secara umum adalah al-qawaidul ma'rifatu bihali rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang membahas atau mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Di situ tertulis kata rawi atau perawi dan marwi. Apa yang disebut perawi dan apa itu marwi? Nah, perawi itu ialah orang-orang yang membawa, menerima dan menyampaikan hadis atau berita dari Nabi. Dan perawi itu mereka yang ada di dalam sanad suatu hadis. Adapun marwi atau matan itu sebuah isi berita yang diriwayatkannya, redaksi hadis dan perkataan nabinya. Perawi itu adanya di bagian sanad hadis, sedangkan marwi itu adanya di bagian matan hadis. Nah, pertanyaan lagi nih, apa itu sanad? Sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai kepada Nabi. Dan matan hadis adalah isi dari hadis itu sendiri. Rukun hadis harus ada sanad dan matan. Kalau ada matan tidak ada sanad, tidak bisa dikatakan hadis. Begitu pula sebaliknya. Jadi ilmu hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Apa aja sih yang dibahas di sanad itu dan matan? Nah, yang dibahas di dalam sanad itu menjelaskan para perawi tersebut seperti sifat-sifatnya dan juga pembahasan biografi perawi tersebut. Selanjutnya apa yang dibahas di dalam matan itu? Di dalam matan dibahas tentang redaksi-redaksi hadis tersebut. Apakah ada kejanggalan dan periwayatan hadis tersebut atau tidak. Kemudian saya akan menjelaskan pembagian hadis yang mencangkup tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Sedangkan ilmu hadis dirayah ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah, hukum-hukum, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang membantu untuk membedakan antara hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Hadis dirayah juga ilmu yang di dalamnya itu membahas tentang keadaan perawi. Bisa disimpulkan bahwa riwayah itu berisi hadis-hadis dan dirayah itu menjelaskan ilmu-ilmu hadisnya. Next, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu hadis pada masa periode Nabi Muhammad SAW. Hadis itu dilarang untuk ditulis karena takut bercampur dengan tulisan Al-Quran. Namun dilarangnya bersifat kondisional karena Nabi kadang melarang dan kadang juga membolehkan untuk menulisnya. Kemudian pada masa sahabat, perkembangan hadis itu disebut dengan taklilur riwayah atau pembatasan periwayatan.
Masa pembatasan periwayatan ini seperti para sahabat tidak sembarangan dalam menerima hadis seseorang periwayatnya, harus disertai dengan saksi dan bersumpah. Selanjutnya pada masa tabi'in, sejarah perkembangan hadisnya itu sudah ditulis dan sudah dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh yang melakukannya itu adalah Ibnu Shihab Zuhdi. Model-model kitab hadis yang muncul itu ada yang berbentuk mutasannaf, juga musnad. Ada juga yang masih bercampur dengan perkataan fatwa sahabat dan masih bercampur dengan ilmu-ilmu lainnya. Berikutnya pada periode tabi'in, sejarah perkembangan hadis telah mencapai puncak keemasan. Hadis dipisah dari yang bukan hadis, kemudian muncul kutubus sittah, dan perkembangan sejarah ilmu hadis, penulisannya sudah terpisah dari ilmu-ilmu lainnya. Namun pembahasannya masih satu. Kemudian pada masa setelah tabi'in, perkembangan sejarah di sini sudah berdiri sendiri. Semua pembahasan hadis itu sudah ada, walaupun ya memang belum lengkap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.